Hello, welcome back to my channel ya. Oke. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang scientific. Kita akan membahas tentang Renaissance. Kita akan membahas tentang Renaissance. Kenapa Renaissance? Dan apa hubungannya Renaissance dengan Eloa? Jadi begini. Semenjak runtuhnya Romawi, Eropa masuk kepada zaman yang disebut dengan Dark Age atau zaman kegelapan. Kenapa disebut dengan Dark Age? Karena pada era setelah runtuhnya Romawi hingga memulai memasuki Renaissance, Eropa ini kehilangan arah. Eropa seolah-olah gelap gulita. Eropa tidak memiliki sebuah tujuan, sebuah patokan, sebuah visi, sebuah bayangan akan kemana mereka. Namun begitu memasuki Renaissance, mereka mulai menggali kembali tujuan itu. Mereka mulai membangun kembali visi mereka sebagai sebuah bangsa. Kalau boleh saya bilang Kaukasian atau bangsa kulit putih, bangsa Europe. Mereka membangun kembali. Padahal mereka pada era setelah runtuhnya Romawi sampai Renaissance hancur-hancur. Perekonomian, politik, militer, hampir di semua aspek. Bangsa yang kita sebut dengan Eropa ini mengalami kemunduran besar-besaran, kemerosotan besar-besaran. Bangkitnya Middle East dengan kebudayaan Muslim yang luar biasa. Hal itu membuat Eropa benar-benar seolah tenggelam. Jika kita menilik kembali pada etimologi atau akar kata Renaissance itu sendiri, Renaissance itu berarti rebirth atau terlahir kembali, atau bisa juga disebut dengan pencerahan, di mana mereka mulai menemukan kembali visi mereka sebagai sebuah bangsa. Jika kita mencoba mengaitkan Renaissance ini dengan Eloa, maka kita akan tahu bahwa dasar dari Eloa adalah back to the basic ya, yang artinya Anda menarik segala sesuatu menggunakan pikiran dan emosi Anda. Maka pada era Renaissance ini, bangsa Eropa benar-benar menggunakan Eloa dengan maksimal. Jika Anda membayangkan bila Renaissance itu adalah tentang kebangkitan secara politik, kebangkitan secara militer, kebangkitan secara yang lain tentang bangsa Eropa, itu meleset, kurang benar. Yang benar adalah Renaissance itu adalah kebangkitan yang dimulai dengan digalinya kembali seni-seni Helenis atau seni-seni Yunani kuno. Mereka mulai kembali lagi ke akar mereka, dan mereka mulai menarik bahwa akar mereka adalah Helen atau Yunani. Ini bagaimana ya bilangnya? Sangat menarik. Karena bagaimana hanya dengan menggunakan bayangan mereka, imajinasi mereka, mereka mulai menggali kembali jati diri mereka sebagai sebuah bangsa. Dan dalam waktu singkat, bangsa Europe seperti menjadi bangsa yang terbesar di seluruh dunia. Padahal hanya dimulai dengan kebangkitan seni. Jadi Renaissance itu dimulai dari sekitar akhir abad ke-13, berarti awal abad 14, dan berakhir di akhir abad ke-17, di mana sudah mulai masuk era kolonialisasi, sudah masuk area industrialisasi. Tapi tonggaknya adalah Renaissance ini. Lalu apa hubungannya ketika kita mengetahui bahwa Renaissance yang membangkitkan kembali bangsa Eropa dengan Eloa? Jika
dengan menggunakan Renaissance, bangsa Eropa telah mengaplikasikan LOA dalam kehidupan mereka dan bisa merubah dari bangsa yang zaman kegelapan, Dark Age, mengalami kemunduran di segala aspek, menjadi bangsa yang sekarang besarnya luar biasa. Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Anda bisa menemukan Renaissance Anda sendiri dengan cara yang mirip. Mulailah dengan melakukan apresiasi terhadap seni. Apa hubungannya apresiasi seni dengan LOA? Dengan Anda mengapresiasi kesenian, dengan Anda mengapresiasi keindahan, Anda sudah mengarahkan pikiran Anda, intensi Anda, fokus Anda pada hal yang menyenangkan, hal yang indah. Dan tanpa Anda sadari ataupun Anda sadari, hal itu sudah mengarahkan Anda mengaktifkan LOA secara terus-menerus. Dan karena itu kita bisa melihat contoh-contoh di era modern, misal seperti Korea dengan K-pop, kemudian Jepang dengan anime dan lain sebagainya. Dan lihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa itu. Padahal kalau kita menilik kembali 50, 70, 80 tahun yang lalu, Jepang kalah perang, Korea pecah berantakan. Tapi lihat apa yang mereka dapatkan sekarang. Mereka seperti seolah-olah menjadi bangsa yang bangkit kembali, rebirth, atau mereka menemukan renaissance mereka. Dan jangan heran bila mungkin dalam 20-30 tahun ke depan, Korea maupun Jepang sudah bisa menyalip Cina sekarang, atau mungkin bahkan bisa melampaui dunia western atau dunia barat. Maka dari itu, mulailah dengan menemukan renaissance Anda sendiri. Temukanlah pencerahan Anda sendiri, rebirth Anda sendiri. Dengan begitu, Anda tanpa perlu menghafal rumus, tanpa perlu melakukan dalam tanda kutip ritual-ritual itu ya, dalam tanda kutip ya, tentang LOA, Anda sudah mengaktifkan LOA itu sendiri. Anda sudah memanfaatkan hal itu untuk kepentingan Anda. Karena itu saya tidak pernah lelah dan tidak pernah capek untuk mengingatkan kepada Anda bahwa sebenarnya Anda ini punya potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun di hidup Anda. Jadi jangan pernah ragukan diri Anda sendiri. Oke? Akhir kata, thanks for watching and we meet again in the next video. Find your own renaissance. Thank you.